Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara, kita akan membahas tentang dinul Islam, yaitu din alladzi anzalahu Allah Ta'ala ala sayyidina Muhammadin, din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litandimi alaqatil insani bi rabbih, dalam rangka untuk mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya, wa bi nafsihi, juga dengan dirinya, wa bi ghairihi, maupun dengan manusia-manusia yang lain. Aturan-aturan tentang hubungan manusia dengan Rabb-nya ada pada hukum-hukum tentang ibadah mahdhah seperti sholat, seperti haji, dan seterusnya. Dengan dirinya sendiri ada pada hukum-hukum tentang makanan, tentang pakaian, tentang akhlak. Sementara hubungan manusia dengan manusia yang lain itu terangkum dalam hukum-hukum yang menyangkut persoalan muamalah, baik muamalah maliyah maupun ghairu maliyah, termasuk juga di dalamnya adalah hukum-hukum uqubat. Tentang dinul Islam, ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang din al-Islam ini agar kita memperoleh gambaran yang cukup utuh dan komprehensif. Yang pertama adalah bahwa Islam itu merupakan satu-satunya din yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mencari din yang lain selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya din di sisi Allah adalah Islam, bukan yang lain. Dan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din selain Islam, maka itu tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, yaitu menjadi ashabun nar. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah bahwa Islam itu merupakan din yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian din kalian, yaitu dinul Islam ini, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai din kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa dinul Islam adalah din yang telah disempurnakannya. Yang kedua, ada ayat di dalam Quran surah An-Nahl di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami telah turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas atas segala sesuatu, ya. Jadi tidak ada satupun perbuatan manusia itu yang tidak ada hukumnya di dalam Islam. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini, ya, benda apapun itu yang tidak ada hukumnya di dalam Islam. Semua ada hukumnya, likulli syai'. Yang ketiga, ada juga ayat di dalam Quran surah Al-Qiyamah di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apakah manusia mengira bahwa dirinya akan dibiarkan dalam keadaan sudah, dalam keadaan tidak ada beban hukum, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada hisab? Bukan seperti itu. Ketika Islam datang, manusia diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum-hukumnya, yaitu dengan hukum-hukum Islam. Ya, disitulah kesempurnaan Islam. Dengan demikian, maka sesungguhnya seorang muslim tidak memerlukan din apapun yang lain untuk menjalani kehidupannya. Cukup Islam dan satu-satunya.
tidak membutuhkan yang lain. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa ketika Islam diterapkan, itu akan membawa keberkahan, membawa rahmat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana kita tahu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa al-Islam. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Dan seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka, membukakan kepada mereka barokah-barokah yang banyak dari langit dan dari bumi. Ketika ada apa? Ketika mereka amanu wattaqau, ketika mereka beriman dan bertakwa, artinya mereka menerapkan Islam. Sebaliknya, ya, tanpa Islam, artinya ketika hukum-hukum Islam, ketika dinul Islam ini tidak dijalankan, maka yang datang bukan rahmat, bukan berkah, melainkan al-bala wal adab, ya, malapetaka, azab, siksa sejak di dunia sampai nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, ya, dari agamaku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan, ya, kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Senada dengan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam Quran surah Al-Jin, "Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yasluqhu 'adaban fa'ada." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, niscaya Rabb-nya akan memasukkan orang tersebut ke dalam azab yang sangat berat. Begitulah ya ikhwani fillah rahimakumullah, Islam adalah satu-satunya din yang diterima oleh Allah, din yang sempurna, yang mengatur semuanya, sehingga kita tidak perlu membutuhkan yang lain untuk melengkapi Islam. Dan Islam ketika diterapkan dengan kesempurnaannya itu akan mendatangkan rahmat dan barokah, serta sebaliknya ketika ditinggalkan, yang terjadi pada manusia adalah malapetaka. Nah, selanjutnya Islam, dinul Islam ini adalah din yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala mendominasi semua din yang ada. Itulah misi Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutusnya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, dengan membawa dinul haq, yaitu dinul Islam. Untuk apa? Liyudhhirahu, untuk dimenangkannya dinul Islam itu ala dini kullih, atas semua agama yang lain, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ya, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimanakah Islam, satu-satunya din yang diterima Allah, yang sempurna, yang akan membawa kerahmatan dan keberkahan jika diterapkan, dan malapetaka jika ditinggalkan, itu akan mendominasi dunia? Setidaknya ada 3 hal yang harus dijalankan, yaitu bahwa dinul Islam ini wajib diterapkan, yang kedua wajib dijaga, dan yang ketiga wajib disebarkan. Jika ketiga kewajiban ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah dengan demikian Islam akan betul-betul menjadi agama yang mendominasi dunia. Dan ketiga hal ini merupakan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala
menyatakan di dalam Quran surah Al-Maidah tentang betapa umat Islam, orang-orang yang beriman wajib menjalankan apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengutip maqalah Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ini. Di mana yang dimaksud dengan bil uqud adalah bil uhud, yaitu ya penuhilah perjanjian-perjanjian. Apa kata Ibnu Abbas tentang perjanjian-perjanjian tersebut? Yakni ma ahallallahu wa ma harrama wa ma farada wa ma hadda fil Qur'ani kulli. Yang dimaksud perjanjian itu adalah apa saja yang dihalalkan oleh Allah, apa saja yang diharamkan oleh Allah, apa saja yang difardukan oleh Allah, apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah fil Qur'ani kullih. Di dalam Al-Quran semuanya, seluruhnya kita diperintahkan untuk memenuhi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, karena sesungguhnya siapapun yang telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sesungguhnya dia terikat perjanjian untuk mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan apa yang mereka larang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Islam wajib dijaga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran surah Al-Maidah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ya, balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi itu tidak lain kecuali dia dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilangan atau mereka diasingkan dari tempat tinggalnya. Yang demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia, dan kelak di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar, siksaan yang besar. Ya ikhwani fillah, apa yang dimaksud dengan yuharibuna Allah wa Rasul, memerangi Allah dan Rasulnya? Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab tafsir beliau, yakni kitab Aisarut Tafasir, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yuharibuna Allah wa Rasulah itu dengan cara bil khuruj an ta'atihima wa hamlis silahi 'alal mu'minin wa qatlihim wa salbi amwalihim wal i'tida'i ala hurumatihim. Dilakukan dengan cara keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya disertai dengan mengangkat senjata melawan orang-orang beriman, memerangi mereka, membunuh mereka, merampas harta benda mereka, serta melanggar kehormatan mereka. Itu yang dimaksud dengan yuharibunallaha wa rasulah. Apa yang dimaksud dengan wa yas'auna fil ardi fasada? Yaitu bi ikhafatin nas wa qat'i turuqihim wa salbi amwalihim wal i'tida'i ala a'radihim. Yaitu menakut-nakuti manusia, menghadang mereka di jalan, ya, merampas harta mereka dan melanggar kehormatan mereka. Itu tidak boleh dibiarkan, karena ini merupakan pelanggaran terhadap Islam dan umat Islam. Sementara Islam ini adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah, yang akan mendatangkan rahmat, ya, sebagaimana yang tadi telah dibahas. Jadi ini adalah perintah untuk kita agar tidak mendiamkan orang-orang yang yuharibunallaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada. Selanjutnya, ya ikhwani fillah, barakallahu fikum, Islam wajib disebarkan. Ya, tidak cukup dilaksanakan, dijaga, sudah. Tidak cukup seperti itu, tetapi wajib pula atas kita melaksanakan perintah Allah
untuk menyebarkan Islam. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum shagirun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, ini sesungguhnya perintahnya adalah untuk kita orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, mereka yang tidak beragama dengan agama yang hak, yaitu agama Allah, agama Islam ini, dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Apa yang dimaksud dengan itu? Hatta yu'tul jizyah, hingga mereka membayarkan al-kharaj al-madrub alaihim kulla yawm. Ya, yang disebutkan dalam tafsir Jalalain, ya, jizyah itu adalah al-kharaj yang dikenakan atas mereka setiap tahun. Apa yang dimaksud dengan an-yadin? Yaitu bahwa mereka itu menyerahkannya dalam keadaan tunduk, atau bisa juga dimaknai bi aidihim la yuwakkaluna biha, mereka serahkan sendiri tanpa diwakilkan. Wa hum shagirun, shagirun itu maksudnya apa? Adillaun munqaduna li hukmil Islam, hingga mereka membayarkan jizyah an yadin, dan mereka dalam keadaan tunduk li hukmil Islam, kepada hukum-hukum Islam. Dalam hal ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa menyebarkan Islam, ya, menawarkan Islam itu tidak cukup dengan kata-kata, tetapi juga di backup oleh pasukan jihad. Ketika mereka tidak mau menerima Islam, maka mereka ditawari pilihan berikutnya, yaitu membayar jizyah. Membayar jizyah. Tidak dipaksa memang masuk Islam, tetapi mereka ditawari opsi kedua, yaitu tunduk di bawah hukum-hukum Islam dan mereka membayar jizyah dengan hak-hak tertentu, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap harta dan darah mereka oleh kekuasaan Islam. Jikapun itu ditolak, maka pilihan yang terakhir adalah pilihan perang jihad fisabilillah, hingga mereka tunduk secara terpaksa setelah kalah perang, yaitu dengan membayar jizyah. Tidak wajib mereka masuk Islam, dalam arti tidak dipaksa mereka masuk Islam. Yang dipaksa untuk mereka dalam keadaan seperti itu adalah membayar jizyah dalam keadaan tunduk, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan perintah ini belum dinasakh oleh ayat yang lain. Tidak ada nasakh, jadi masih berlaku untuk kita ayat ini. Demikianlah ya ikhwani fillah rahimakumullah, Islam agama yang sempurna, yang satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan mendatangkan rahmat dan berkah jika diterapkan, dan mengakibatkan adab, yang turunnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala jika ditinggalkan. Ini semua wajib untuk diterapkan, wajib dijaga, dan wajib disebarkan, didakwahkan dengan backupan pasukan jihad. Nah, bagaimanakah itu semua bisa dilakukan? Bukankah kewajiban ini adalah kewajiban yang sangat berat? Nah, kalau kita perhatikan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 80, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sana, waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, maksudnya sallallahu alaihi wasallam, perintah kepada Kanjeng Nabi, waqul, katakanlah wahai Muhammad, apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ayat ini turun pada saat jelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta berdoa oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dengan redaksi doa, ya Allah masukkanlah aku ya dengan masuk yang benar, keluarkanlah aku ke tempat keluar dengan yang benar. Dan waj'alni min ladunka sultanan nasira, berikanlah untukku dari sisimu sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Menolong apa? Secara singkat itu adalah menolong penerapan dinul Islam, menolong untuk menjaga dinul Islam, dan menolong untuk menyebarkan dinul Islam ke seluruh penjuru dunia hingga Islam menjadi agama yang mendominasi kita. Ya. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengutip maqalah Qatadah rahimahumullah yang menyatakan ya bahwa anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam alima alla taqata lahu bihadzal amr illa bisultan. Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyadari bahwa beliau secara pribadi itu tidak memiliki potensi untuk melaksanakan al-amr, melaksanakan apa yang menjadi risalah dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan perintah yang begitu agung dan berat tadi itu, illa bisultan, kecuali dengan adanya as-sultan, kecuali dengan adanya kekuasaan. Fasa'ala sultanan nasiran li kitabillah, maka Kanjeng Nabi meminta ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, meminta sultanan nasira, meminta kekuasaan yang menolong. Menolong apa? Li kitabillah wa li hududillah wa li faraidillah wa li iqamati dinillah. Menolong untuk menegakkan kitabullah, menegakkan ketetapan-ketetapan Allah, menegakkan kewajiban-kewajiban dari Allah, menegakkan dinullah ini. Fa inna sultana rahmatun minallahi ja'alahu baina adhuri ibadih. Sesungguhnya as-sultan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dia jadikan berada di tengah-tengah para hambanya. Untuk apa? Untuk kepentingan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya ikhwani fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu dinul Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan kepada umat Islam agar bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Barakallahu lana wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.